Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiden Bilhak dari mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 2111-4008-19 dari kelas 08 TPLP 012 Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Tujuan dua video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer dengan dosen pengampu Bu Intan Kumalasari Eskom Mkom, dan juga isi video ini akan memaparkan tentang materi terkaitan dengan sistem bersensor ganda. Baiklah, mari kita bahas materinya. Jadi, sistem bersensor ganda adalah sebuah sistem yang menggunakan dua jenis sensor berbeda secara bersamaan untuk mengumpulkan informasi dari lingkungannya dan memberikan respon dan interaksi yang lebih akurat, cerdas, dan responsif terhadap penggunanya. Penjelasannya, bayangkan kamu punya dua indera elektronik yang bekerja sama secara bersamaan. Misalnya sensor jarak itu adalah mata, jadi kamu tahu ada yang mendekat atau tidak. Yang kedua, sensor gestur, jadi seperti tangan yang tahu kamu melambaikan tangan atau menunjuk sesuatu. Jadi dengan dua sensor, sistem akan memudahkan untuk mendapatkan informasinya dibandingkan satu sensor saja. Jadi saya membacakan sebuah studi kasus. Jadi saya izin bacakan di sebuah pemerintah kota, sebut aja di Kota Bahari. Dia ingin meningkatkan pengalaman wisatawan dengan munculkan sebuah proyek yang bernama wisata cerdas. Jadi salah satu komponen utamanya adalah membuat papan informasi yang interaktif yang ditempatkan di beberapa lokasi yang strategis, misalnya di alun-alun, pusat wisatawan, dan pusat informasi turis. Tujuannya untuk menyediakan informasi yang relevan, yang terbaru, dan mudah diakses, sekaligus mempromosikan interaksi yang higienis di era pasca pandemi ini. Jadi tim proyeknya telah menempatkan bahwa papan ini harus menggunakan sistem bersensor ganda. Yang pertama, sistem jarak. Jadi untuk mendeteksi kehadiran pengunjung di dekat papan dan seberapa dekat mereka berdiri. Yang kedua, sistem gestur tangan. Jadi untuk memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan antar muka tanpa menyentuh layar, seperti menggeser halaman, memilih opsi, atau membesarkan gambar dengan gerakan tangan. Jadi itu ada sebuah studi kasus tentang yang berkaitan tentang sistem bersensor ganda, dan juga ada pertanyaannya. Jadi ada sebuah pertanyaan diskusi. Jadi saya akan membacakan sebuah pertanyaannya. Bagaimana kombinasi sensor jarak dan gestur tangan ini dapat meningkatkan pengalaman interaksi pengguna dibandingkan dengan papan informasi tradisional atau layar sentuh biasa? Jadi keunggulannya yang pertama ada interaksinya higienis dan aman. Jadi apalagi di era pasca pandemi ini, orang cenderung menghindari menyentuh permukaan umum atau publik. Dengan gestur, semua bisa dilakukan tanpa kontak fisik. Yang kedua, responsif terhadap kehadiran pengguna. Jadi sensor jarak itu dapat membangunkan sistem saat seseorang mendekat, lalu menyesuaikan kontennya berdasarkan jarak. Misalnya saat pengguna berdiri dekat, jadi akan menampilkan informasi secara rinci. Saat pengguna yang menjauh, tampilkannya hanya highlight utama atau peta kotak. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas. Jadi pengguna tidak perlu tahu cara sistem itu bekerja. Jadi cukup mendekat dan menggerakkan tangan antar muka, jadi sistem akan langsung merespons secara alaminya. Jadi saya akan membacakan pertanyaan diskusi yang kedua. Bagaimana merancang antar muka pengguna dan pengalaman pengguna
agar ramah bagi berbagai jenis wisatawan, misalnya anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas motorik ringan yang mungkin belum familiar dengan interaksi gesturnya. Jadi bisa dibuatnya dengan menampilkan ikon dan tampilan yang besar. Jadi gunakan ikon yang familiar dan berukuran besar agar mudah dipahami oleh semua usia. Yang kedua, animasi panduan gestur. Jadi tampilkan animasi tangan yang menunjukkan cara menggeser, memilih atau membesar. Misalnya animasi geser ke kiri saat ada halaman berikutnya. Yang ketiga, mode aksesibilitas otomatis. Jadi sensor jarak ini bisa mendeteksi tinggi pengguna. Misalnya ada anak-anak atau lansia, jadi sistemnya akan antar mukanya akan menyesuaikan yang kepada penggunanya, misalnya lebih rendah atau sederhana. Yang keempat, multibahasa plus suara panduan, untuk ditambahkan suara panduannya. Jadi ada tampilan bahasanya, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, dan lain-lain. Dan sediakan juga suara pembantunya agar lebih inklusif, misalnya geser ke kiri, tangan ke kirinya misalnya. Jadi akan misalnya ke halaman berikutnya gitu. Jadi saya akan membacakan pertanyaan ketiga diskusinya. Jadi bagaimana pergeseran paradigma interaksi yang terjadi dari era Command Line Interface atau CLI menuju Graphical User Interface atau GUI, lalu ke Natural User Interface atau NUI, dan bagaimana faktor-faktor kunci apa yang mendorong percepatan evaluasi ini. Jadi CLI itulah penggunanya harus mengetik berita, butuh hafalan, jadi dia tidak ramah pengguna awam. Yang kedua, GUI itu munculnya ikon jendela dan mouse, jadi lebih intuitif seperti Windows atau macOS. Dan ketiga, NUI adalah interaksi alami seperti menyentuh, berbicara, atau menggerakkan tangan. Jadi itu yang digunakan pada proyek wisata cerdas yang tadi, papan informasi interaktifnya. Jadi apa yang mendorong perubahan cepat ini? Pertama, kemajuan perangkat keras. Jadi itu ada sensor, kamera, prosesor itu makin murah dan cepat. Yang kedua, kebutuhan pengguna. Masyarakat ingin solusi yang cepat, mudah, dan nyaman. Yang ketiga, inovasi software dan AI. Jadi machine learning ini memungkinkan pengenalan gestur dan wajahnya secara real time. Ini sekian pemaparan materi terkait sistem bersensor ganda. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.